Baik, selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Tadi kita sudah berdoa. Hari ini Sabat tanggal 13 April tahun 2024. Kita akan melanjutkan kita punya Bible study dari buku Everlasting Covenant dan ini kita sudah di chapter 15 yang judulnya Giving the Commission atau memberi kuasa. Dan ini untuk chapter 15 ini kita sudah pertemuan ketiga ya dan ini mungkin pertemuan terakhir dan kita akan besok mungkin kita akan masuk di chapter 16 ya. Jadi seperti biasa sebelum kita akan lanjut kita punya pembahasan hari ini, kita akan sedikit review apa yang sudah kita bahas di Bible study sebelumnya. Oke. Jadi ini dia punya latar belakang ya tentang Musa. Jadi latar belakangnya ini kita lihat di ayat di Habakuk 2 ayat 4. Dia bilang sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Jadi ini yang saya highlight kuning ini, orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Jadi ini eh, kita tahu di pelajaran sebelumnya ya tentang Abraham, bagaimana Abraham dijanjikan eh, dan bahkan dengan sumpah ya Tuhan akan bilang dia akan memiliki keturunan yang banyak dan memiliki tanah yang akan ditempati atau everlasting possession atau warisan kekal akan dimiliki oleh Abraham. Nah, persyaratan apa yang harus dimiliki oleh Abraham sehingga dia bisa memiliki tanah perjanjian kekal itu atau tanah itu ya, yaitu iman kan? Itu makanya ini tanah ini sudah pasti akan Abraham miliki ya. Dan itu juga akan kita miliki kalau kita memiliki iman. Jadi persyaratan untuk memiliki tanah adalah memiliki iman. Nah, terus ketika kita masuk di Matius 5 ayat 5, dia bilang, berbahagialah atau diberkatilah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi ini kalau bahasa Inggrisnya inherit the earth ya, atau kalau di bahasa di Kejadian bahasa Inggrisnya land. Kalau ini bahasanya earth. Jadi land tanah, earth juga tanah ya, dia punya arti sama ya. Jadi orang yang lemah lembut mereka akan mewarisi bumi. Mereka akan mewarisi bumi. Jadi janji atau ya, janji yang sama yang diberikan. Memiliki iman akan memiliki bumi, orang lemah lembut kata Yesus akan memiliki bumi juga ya. Ini eh, suatu hal yang sama yang harus dimiliki. Jadi kenapa saya bertanya-tanya, kenapa ini Abraham waktu itu nggak dituntut lemah lembutnya ya? Ini nanti ketika kita masuk kepada cerita Musa, ini harus lemah lembut. Sedangkan di Abraham tidak dituntut lemah lembut. Dan saya coba cari di kamus besar bahasa Indonesia apa itu arti lemah lembut. Saya coba search. Jadi lemah lembut itu sama dengan apa namanya? Baik hati atau tidak pemarah ya. Dan kalau kita lihat ya masing-masing orang beda ya saudara-saudara, ada dia punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Ada dia punya ini ya. Dan kita lihat kalau Abraham dia memang orang yang lemah lembut. Coba lihat dia punya masalah, dia jatuhnya bukan di masalah lemah lembut. Dia jatuhnya di masalah yang lain ya saudara-saudara. Dan kalau kita lihat dari pengalaman Abraham, bagaimana ketika dia berhadapan dengan Lot, ketika para hamba-hambanya berkelahi karena kambing domba mereka sudah terlalu banyak dan tanah mereka sempit dan dia memutuskan untuk berpisah dengan Lot. Dia ini orang yang baik hati karena seharusnya dia yang harus pilih tempat duluan yang mana kan tempat duluan dia mau yang mana karena dia kalau bisa dibilang orang tua dari Lot, pamannya Lot. Jadi sesuai tradisi dia berhak untuk pilih mana yang dia mau ya.
Tapi ini dia karena dia ini baik hati, dia ini orang lemah lembut, dia suruh pilih Lot duluan ya. Suruh pilih Lot duluan mana yang harus yang mau mana yang mau Lot pilih ya. Akhirnya Lot memilih tanah Sodom ya yang subur. Nah, ini dan ketika Abraham bilang kalau kamu menganan, aku mengiri, kamu ke utara, aku selatan. Jadi seperti itu dan ini Abraham ini dia ada kelebihan ini lemah lembut. Jadi makanya di kejadian itu nggak dibahas tentang dia punya kelemah lembutan karena kita lihat Abraham itu orang yang lemah lembut. Nah, datang di perkara Musa, datang di perkara Musa, Musa ini dibilang karena iman Musa apa? Musa lebih memilih untuk menderita bersama-sama dengan bangsa Israel daripada menjadi anak putri Firaun atau atau bisa dibilang dia itu sebagai calon pemimpin dari bangsa Mesir karena iman dan kita bisa dibilang Musa memiliki iman. Tetapi apa yang tidak dimiliki Musa kita sudah tahu kelemah lembutan. Apa buktinya dia tidak lemah lembut waktu dia belusukan ya ini dia pergi karena dia sudah tahu bahwa dia ini adalah calon pemimpin, dia adalah pemimpin yang akan membawa Israel keluar dari Mesir. Dia coba apa? Pergi lihat kehidupan orang orang Israel ya. Dan ketika dia lihat ada orang Israel dengan orang Mesir bertengkar, apa yang dilakukan? Dia bunuh itu apa namanya orang Mesir. Kadang-kadang kita bisa lihat ya ini kan yang ditindas ini orang Mesir. Sorry, orang Israel yang menindas orang Mesir. Ini Musa ini bisa dibilang membela kebenaran ya saudara-saudara. Kenapa ini tetap dianggap suatu kesalahan besar Musa? Karena ini ya, kadang-kadang kita pikir ya kalau kita bikin suatu kebaikan, suatu perbuatan benar, ini yang membela yang benar, tetapi kalau kita melanggar, tetap itu kita disalahkan ya. Ini mem- apa namanya? Kita membela ini sesuatu tapi melanggar yang lain, membela kebenaran tetapi melanggar hukum dengan membunuh itu tetap sesuatu yang salah ya. Itu adalah suatu kesalahan. Jadi ini dia bilang warisan yang dijanjikan kepada Abraham adalah bumi atau tanah. Warisan itu harus diperoleh melalui iman, kebenaran oleh iman. Tetapi kebenaran oleh iman tidak dapat dipisahkan dari kelembutan roh. Ini kita sudah tahu bahwa Musa ini adalah orang yang paling lemah lembut, orang yang paling lemah lembut di dunia ini. Tetapi dibilang waktu lalu kita sudah pelajari, tetapi roh kelemah lembutan itu bukan watak asli dari apa? Musa. Bukan dia punya natural lemah lembut. Dia punya natural dari Musa adalah apa? Meledak-ledak, arbitrary dan apa? Iya, dia itu emosian. Aduh, ini pemarah ini Musa. Tapi dia menjadi orang yang apa? Menjadi yang paling lemah lembut. Nah, mana tadi ya? Iya, menjadi lemah lembut. Jadi ini eh, bangsa Israel akan dituntun untuk bangsa Israel ini seperti janji Tuhan kepada Abraham akan dituntun untuk memiliki tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi ini tanah yang dijanjikan Tuhan ini selalu rangkap dua ya. Apa namanya literal dan spiritual. Tentu saja ini lebih banyak ke spiritual, tetapi ini adalah literalnya. Ini bangsa Israel akan dituntut kepada tanah perjanjian literal dan spiritual. Nah, ini untuk pergi ke tempat memiliki tanah itu harus memiliki dua hal yang tadi, yang tidak bisa dipisahkan, yaitu iman dan kelemah lembutan. Nah, orang Israel untuk mendapatkan tanah itu, orang Israel itu harus apa? Harus memiliki iman dan harus lemah lembut. Makanya dibilang sini, dan oleh karena itu, dia yang memimpin mereka dalam perjalanan itu harus memiliki sifat lemah lembut itu. Jadi ini mau bawa untuk bangsa Israel memiliki tanah perjanjian kekal itu harus ada iman, harus lemah lembut. Bagaimana orang yang mau bawa mereka itu, walaupun memiliki iman, kita bisa bilang memiliki iman ya, tetapi emosian, tapi orang yang meledak-ledak, orang yang tidak bisa kontrol, dia punya amarah,
Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Itu Israel tidak akan dibawa ke tempat itu ya saudara-saudara, karena yang memimpin mereka itu bukan seperti itu. Makanya Musa harus memiliki sifat lemah lembut itu ya. Dia yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian harus memiliki sifat lemah lembut itu. Begitu juga dengan kita saudara-saudara. Kita mau ke tanah perjanjian kekal ini secara spiritual ya, harus lemah lembut. Mungkin kita eee, memiliki iman, tetapi kalau tidak memiliki kelemah lembutan, tidak bisa memasuki tanah itu, saudara-saudara. Dan ini iman dan lemah lembut suatu kesatuan ya, dan tidak bisa dipisahkan. Dan pertanyaannya ini yang berapa banyak bangsa Israel yang keluar dari Mesir yang memiliki kelemah lembutan ini yang berhasil masuk ke tanah perjanjian? Dan kita lihat cuma dua, ya, Yosua dan Kaleb yang masuk ke dalam ke tanah perjanjian secara literal itu ya, yang keluar dari tanah Mesir. Musa pun dia gagal dalam dia ini orang lemah lembut, tetapi dia gagal dalam kelemah lembutan itu juga saudara-saudara. Karena apa? Dia memukul, dia meledak, dia punya emosi karena tidak bisa tahan dengan apa yang dibuat oleh orang Israel. Akhirnya dia pukul itu batu dan dia tidak berhak masuk ke dalam tanah perjanjian secara literal itu ya. Tetapi kita tahu ya dia bertobat dan dia berhak masuk ke tanah perjanjian secara spiritual ya. Dan kita tahu sekarang Musa ada di dalam perjanjian surga walaupun dia mati ya. Dan dia mewakili orang-orang yang mati yang sudah berada dalam kerajaan surga. Jadi ini iman dan apa namanya kelemah lembutan itu harus dimiliki. Dan ini pemimpin itu yang membawa orang Israel harus memiliki apa namanya sifat lemah lembut itu. Ini juga jadi pelajaran untuk kita ya saudara-saudara. Kadang-kadang saya juga secara pribadi ini kalau kita bawa Bible study, kita yang pimpin Bible study itu ini dia punya beban apakah saya sudah apa namanya? Apakah saya sudah melakukan apa yang saya sampaikan ini atau belum? Ini tentu saja banyak hal yang kita sudah sampaikan di sini yang mungkin kita belum lakukan, tetapi ini jadi pelajaran juga ya makanya ini walaupun pelajaran ini saya yang pimpin, tetapi ini juga menjadi pelajaran untuk saya pribadi juga ya. Karena banyak hal yang saya katakan juga yang kita pimpin untuk 12 tadi, banyak hal yang belum kita, mampu lakukan karena mungkin di waktu-waktu yang lalu kita masih apa, mengandalkan diri kita untuk melakukan itu. Makanya ini hanya memerlukan pertolongan Tuhan saja ya. Dan, ada hal menarik ya, ini Musa untuk menjadi orang lemah lembut, dia harus 40 tahun, dia harus 40 tahun di padang belantara sebagai, eee, gembala untuk, menjadi orang yang lemah lembut. Begitu juga untuk bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir untuk pergi ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, secara literal itu mereka memerlukan 40 tahun juga untuk menjadi lemah lembut, untuk memiliki iman, untuk lemah lembut sehingga bisa masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan itu ya, tanah perjanjian yang dijanjikan itu. Memang hanya butuh sedikit waktu untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi untuk mengeluarkan mereka, untuk membangkitkan iman mereka, untuk menjadikan lemah lembut itu memerlukan 40 tahun. Bertahun-tahun diperlukan untuk memiliki iman dan memiliki lemah lembut ini. Ini mungkin kita juga bisa bandingkan ya dengan yang dialami Tuhan Yesus ketika dia eh, setelah dibaptis dibawa ke padang gurun dan di sana dia berpuasa 40 hari 40 malam. Ini 40 ya. Ini untuk sebelum dia memulaikan dia punya pekerjaannya. Ini yang Musa sebelum mulai pekerjaan ada 40 tahun. Tuhan Yesus sebelum memulai pekerjaannya ada 40 hari ya, 40 hari. Mungkin ini bisa ayat juga ya untuk satu hari untuk Tuhan sama dengan satu tahun untuk manusia. Mungkin Yesus tidak harus memerlukan 40 tahun ya, dia hanya memerlukan 40 hari
Dan ini dia lakukan, dia berpuasa dan berdoa ya. Berpuasa dan berdoa selama 40 hari. Waduh, luar biasa sebelum memulai pekerjaannya. Begitu juga dengan Musa, sebelum mulai pekerjaannya 40 tahun dia harus dididik ya di padang gurun. Mungkin 40 tahun kita juga ya, berbeda-beda masing-masing kita. Bagaimana kita bisa memiliki iman dan memiliki roh kelemah lembutan itu. Oke, ini yang dibilang yang lemah lembut sekarang tidak memiliki bumi secara literal. Jadi mungkin kita pikir ya kita sudah baik hati dan kok kenapa kita miskin di dunia ini ya? Kita mungkin memiliki iman tapi kok miskin. Jadi ini kita jangan salah kaprah ya ini. Bumi ini bukanlah bumi secara literal. Tapi bumi yang dijanjikan adalah bumi secara spiritual. Kita akan memiliki bumi yang akan datang ya. Ini saya baca ya. Tetapi iman di dalam Kristus tidak menjamin seseorang memiliki harta duniawi. Mereka yang menjadi pewaris Tuhan adalah orang miskin di dunia ini, tetapi kaya dalam iman. Kristus sendiri tidak mempunyai tempat untuk dirinya sendiri di bumi ini, di mana ia dapat meletakkan kepalanya. Oleh karena itu, tak seorang pun perlu berpikir bahwa mengikuti dia atau mengikuti Yesus dalam kebenaran akan menjamin mereka memiliki harta duniawi. Kemungkinan besar justru sebaliknya. Jadi ini menjadi penghiburan untuk kita ya. Mungkin selama ini kita, aduh kok kita begini-begini terus ya, padahal kita mungkin sudah memiliki iman, sudah lemah lembut, tapi kok janji Tuhan ini sepertinya tidak ada. Tapi ini adalah suatu penghiburan bahwa kita akan memiliki suatu bumi yang kekal, yang jauh melebihi bumi yang kita tinggali sekarang. Jadi ini nggak ada bisa dibandingkan bumi kita ini dengan bumi yang akan datang. Bumi ini hanya seperti debu, bumi yang akan datang, aduh luar biasa. Jadi jangan bersedih karena apa? Ini ada pengharapan ya. Kalau kita memiliki iman bahwa bumi itu akan datang, nanti kita akan memiliki itu ya sama seperti apa? Abraham akan memiliki apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Oke. Oke, baru ini yang kemarin minggu lalu ya, minggu waktu lalu kita belajar bersama-sama. Ini hamba Tuhan hanya sebuah instrumen. Jadi setelah 40 tahun di padang belantara menggembalakan kambing dan domba, sekarang Musa benar-benar cocok untuk tugas itu. Namun dia apa? Enggan atau takut, bahasa Inggrisnya strength, untuk melakukannya ini. Jadi saya coba search ini, strength ini dia punya arti kayak mengerucut. Jadi misalnya dulu besar, sekarang kecil. Kalau ini dia punya dalam kasus Musa, ini dia punya kepedean yang dulu besar, sekarang hilang ya. Ini ketika dia sudah cocok untuk tugas ini, dia punya punya rasa mampu yang dulu besar, sekarang sudah mengecil, sekarang dia enggak, kalau enggan ya kayak bukan, lebih cocok takut untuk lakukan itu. Dulu dia pede, sekarang enggak pede lagi untuk melakukan itu. Kita ingat ya dulu waktu masih di Mesir, jadi waktu Musa masih di Mesir, dia sudah tahu bahwa dialah yang akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan apa yang dia lakukan ya seperti yang tadi saya bilang, dia belusukan ke sana, ke rakyat, ke orang-orang Israel, melihat-lihat mungkin bagaimana dia punya strategi untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan dia sudah merasa mampu ya karena dia itu orang terpelajar, dia itu orator, ahli pidato, dia itu seorang jenderal, dan dia rasa dia mampu untuk apa? Lakukan itu. Dan secara logikanya memang Musa ini kalau dibilang dia sudah perfect ya, waktu lalu dia perfect untuk melakukan tugas ini, untuk melakukan tugas ini. Jadi tapi walaupun dia sudah merasa mampu dan memiliki kemampuan itu, dari pemandangan Allah dia belum cocok ya, karena kita sudah tahu dia tidak memiliki kelemah lembutan. Ah, dan juga kenapa? Waktu Tuhan belum ya, waktu Tuhan juga belum untuk dia eh, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada waktu Tuhan. Sama dengan ketika Abraham untuk mendapatkan Ishak,
Ada waktu Tuhan juga ya. Tetapi sebenarnya waktu Tuhan ini sebenarnya tergantung juga ya. Kalau misalnya Abraham dan Sarah sudah percaya waktu itu, Ishak nggak perlu lama-lama untuk apa? Dilahirkan ya. Ini ada keterangannya waktu lalu ya. Jadi dengan ketidakpercayaan sebenarnya menunda apa? Dengan menunda apa yang Tuhan sudah janjikan. Sama dengan Musa. Dengan tidak ada kelembutan, menunda apa yang Tuhan sudah rencanakan sebelumnya. Ini karena Musa ini tidak lemah lembut, rencana Tuhan harusnya mungkin lebih cepat, harusnya makanya apa? Ditunda lagi 40 tahun ya. Ini eh, apa namanya? Ini yang terjadi ya. Ini kadang-kadang kita pikir kenapa Tuhan ya, tetapi harusnya kita bertanya kenapa kita seperti itu sehingga Tuhan menunda waktu yang Tuhan sudah rencanakan. Nah, kembali lagi ya ke sini. Ini Musa yang sebelumnya dia rasa mampu, sekarang mengerucut dia punya kepercayaan diri untuk melakukannya ini. Dia jadi terasa takut untuk melakukannya ini karena apa? Tidak percaya diri lagi ya. Padahal dia dulu percaya diri sekali karena memang dia memiliki banyak kemampuan. Nah, terus dibilang, cukuplah untuk dicatat bahwa di dalam perintah itu, kuasa yang dengannya pembebasan itu akan dilakukan, dibuat dengan sangat jelas. Itu adalah pembebasan yang hanya dapat dicapai dengan kuasa Tuhan. Musa hanya menjadi agen di tangannya. Jadi, saudara-saudara, ini di padang gurun, Musa dibuat untuk tidak mempercayai, uh, buat untuk tidak percaya akan dia punya pekerjaan sendiri. Jadi, ini kadang-kadang ya pekerjaan Tuhan kita anggap kita bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi sebenarnya pekerjaan Tuhan harus dilakukan oleh Tuhan sendiri karena hanya Dia yang mampu melakukan eh, apa yang Dia tugaskan ya. Dan kita ini hanya agen sama seperti Musa. Dan untuk membuat dia ini merasa bahwa bukan dia yang melakukan tugas ini membutuhkan 40 tahun bagi Musa. Jadi, kalau misalnya waktu lalu dia memiliki kemampuan itu dan Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir dengan pimpinan Musa ketika dia seorang jenderal, seorang orator dan dia memiliki kepintaran, pasti dia akan merasa bahwa dialah yang melakukan eh, bahwa dialah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, bukan kuasa Tuhan. Tetapi setelah sekarang, dia sudah merasa akan dia punya kemampuannya seperti apa manusia itu, kemampuan manusia seperti apa dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Nah, sekarang dia ya dengan merasa ketidakmampuannya, inilah maka dia sekarang digunakan oleh Tuhan. Sekarang dia menyadari bahwa dia ini apa? Hanya agen atau apa? Agen ya, tangan Tuhan untuk bekerja ya. Bukan dialah yang mengerjakan, tapi Tuhan yang mengerjakan. Dan ini juga mengingatkan kita ya, di pelajaran sebelumnya yang A.T. Jones, kalau nggak salah ya, ya A.T. Jones, waktu uh, uh, dia bilang waktu zaman, nanti waktu banyak orang yang akan bertobat di latter rain ya, latter rain kalau di zaman Rasul-Rasul dulu 3.000 orang ya sehari yang bertobat dan nanti di latter rain akan lebih banyak seperti itu. Dan dibilang ketika kenapa hanya banyak seperti itu? Dia bilang ketika kita mau mengabarkan Injil ke orang-orang, sebenarnya hati orang-orang itu sudah diubahkan Tuhan. Hanya menunggu kita mengabarkan dan orang-orang itu apa? Akan bertobat. Karena apa? Hati mereka sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi bukan karena kita yang berkhotbah bagus, kita berkhotbah dengan berapi-api sehingga orang-orang itu bertobat, bukan seperti itu. Tetapi karena Tuhan sudah siapkan hati mereka. Menjadi pelajaran juga ya untuk kita sekarang mungkin kita bikin KKR besar-besar di mana kita mengandalkan kita punya kehebatan untuk membuat orang bertobat dengan pertunjukan segala macam supaya yang menarik ya supaya orang bisa bertobat. Tetapi kita tidak mengandalkan bagaimana Tuhanlah yang akan mengubah hati orang itu sehingga orang itu bertobat sehingga misalnya KKR itu berhasil ya. Jadi ini menjadi pelajaran ya. Pertobatan itu bukanlah menjadi kuasa kita untuk membuat orang bertobat, tetapi itu adalah apa? Tuhan yang membuat orang bertobat. Sama seperti
misi Musa sekarang ini ya. Saudara. Kita hanyalah apa? Agen di tangan Tuhan. Oke. Jadi ini dia punya perbandingan. Dia dahulu putra mahkota, terpelajar, jenderal, seorang jenderal, pewaris tahta. Dia sangat hebat dalam kata-kata dan perbuatan. Sekarang dia apa? Tidak fasih, dia kata lamban berbicara, hanya seorang gembala, tapi justru dengan kesadarannya ini manusia tidak memiliki apa-apa, dia apa? Dia eh, dia layak untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Justru ketika dia seorang terpelajar, seorang jenderal, seorang orator, ini dia tidak layak untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi, layak atau tidak layaknya seseorang untuk membawa pekerjaan Tuhan bukan dari dia punya apa ya, kehebatan, tetapi bagaimana dia menyadari akan apa? Kelemahannya dia ya, kelemahannya dia. Oke. Ini makanya ketika dia menyadari akan kelemahannya dia ini, dia bukan pura-pura ya, saudara-saudara. Banyak kita yang manusia sekarang ini ya, merasa hebat, tetapi ketika ditunjuk kita pura-pura, aduh, aduh, saya nggak bisa. Padahal dalam hati saya bisa, gitu ya. Kadang-kadang kita juga, aduh. Tapi Musa ini benar-benar merasa bahwa dia tidak mampu ya, saudara-saudara. Makanya dia bilang nggak bisa bicara. Oh, padahal dulu dia orator. Sekarang dia bilang dia tidak bicara. Terus Tuhan bilang apa? Karena bukan kamu yang berbicara, tetapi roh Bapamu yang berbicara di dalam kamu. Aduh, ini. Ketika Tuhan mengutus seseorang dengan sebuah pekabaran, tidak menjadi masalah apakah dia dapat berbicara atau tidak. Roh Allah dapat membuat orang bisu menjadi fasih, dan tanpa roh, semua kefasihan dari orang yang paling mahir berbicara tidak berarti apa-apa. Ini, tanpa roh ini, semua kefasihan Musa yang dulu dia seorang orator, seorang ahli berbicara itu tidak berarti apa-apa. Sekarang ketika dia menjadi eh, tidak bisa berbicara, ini dengan roh Allah dia pasti bisa menjadi fasih ya saudara-saudara. Ini penghiburan Tuhan dan apa? Ini suatu jaminan dari Tuhan, kuasa Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan membuat dia berbicara, bukan dengan dia punya talenta atau kekuatan sendiri. Oke, itu yang sudah kita pelajari waktu kemarin ya, minggu lalu. Mungkin ada yang mau tambahkan, saudara-saudara, dari apa yang sudah kita. Sorry. Ya, Bing, Ya, Li. silakan. Ya, Ya, baik, terima kasih. Jadi, teman-teman, mengenai cerita Musa ini, tadi mengenai poin lemah lembut ya, iya, ini penting sekali. Karena yang pertama ya, eh, pengalaman Musa, bagaimana Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, ini adalah lambang dari bagaimana Tuhan ya memimpin umatnya menuju surgawi. iya, Dan prinsip yang sangat mendasar ya, yang ditekankan dalam eh, pelajaran Musa, ini adalah karakter lemah lembut. Nah, karakter lemah lembut ini yang dikatakan Alkitab ya mengenai Musa, dia paling lemah lembutnya dari semua semua yang pernah ada ya, bisa iya, dibilang orang paling begitu. lembut. Nah, eh, kita melihat bahwa sebelum Musa ya dididik di di padang belantara oleh Tuhan, Musa kita tahu adalah manusia yang keras ya. Itu kita Iya, lihat dari bagaimana dia menyelesaikan masalah yang cuma kecil ya. Dia harus menggunakan kekerasan dan pembunuhan. Nah, kita melihat teman-teman, Musa ini kenapa dia dibilang orang yang paling lemah lembut, itu bukan hanya sekedar oh dia punya karakter lemah lembut. Dia ini telah diuji memimpin satu bangsa yang eh, apa ya? Jumlahnya itu kurang lebih 2 juta ya, 2 juta eh, orang. Dan itu kalau teman-teman bisa bayangkan itu sekitar 10 kali penonton sepak bola dunia. Jadi itu bukan sedikit. Itu bukan bukan hanya sejumlah orang Advent yang melakukan perkemahan ya. Ini 2 juta penduduk manusia, ini bukan sangat sedikit dan 2 juta ini 2 juta yang sangat keras kepala, teman-teman.
penuh dengan pemberontakan. Nah, Musa mampu memimpin bangsa yang sangat keras kepala. Kita bisa bayangkan ya, kita memimpin, jangankan jemaat, rumah tangga aja susah gitu. Ya. Dan kita melihat pengalaman misalnya di jemaat, itu sangat susah. Padahal jemaatnya cuma kecil gitu. Ketika berhadapan dengan karakter-karakter yang keras dan pemberontak, ya, sifat-sifat kita untuk seperti Yohanes ya, meminta Tuhan untuk menurunkan api dari langit untuk memusnahkan, itu muncul teman-teman. Nah, Musa ketika memimpin bangsa Israel, dia bukan memimpin satu jemaat yang kecil atau sekelompok orang. Ini 2 juta teman-teman. Ya, Alkitab menyebutkan 600 ya, 600 laki-laki dewasa. Nah, kalau mereka dihitung dengan istri dan anak ya, itu sampai 2 juta teman-teman. Jadi kalau Musa memang seperti itu teman-teman, ini luar biasa. Tetapi teman-teman, karena Musa eh, menggambarkan bagaimana eh, orang-orang atau umat yang akan diselamatkan untuk memasuki tanah Kanaan Semawi, prinsip lemah lembut ya itu sangat penting, sehingga ketika Musa pada akhirnya membuat kekerasan ya, membuat kekerasan di depan begitu banyak orang, Musa nggak layak untuk memasuki tanah tersebut. Jadi teman-teman, prinsip lemah lembut ini adalah prinsip dari karakter Yesus yang sesungguhnya. Jadi nggak main-main loh itu. Itu bukan hanya watak ciri khas dari seseorang. Tidak, ini adalah sifat Kristus yang harus menjadi milik semua orang yang mau masuk tanah Kanaan Semawi. Nah, kalau kita baca dalam materi ini, pembenaran oleh iman dan kelemah lembutan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi, kalau kita dibenarkan oleh iman, pasti buah kelemah lembutan itu akan ada. Dan tanah perjanjian itu hanya bisa dimasuki oleh mereka yang benar. Dan kebenaran itu pasti akan ditandai dengan karakter yang lemah lembut. Teman-teman, ini mutlak hukumnya, teman-teman. Jadi betapa kita sangat membutuhkan yang namanya kebenaran Kristus ya, teman-teman. Sehingga karakter itu penting sekali untuk kita miliki karena memang syaratnya begitu, teman-teman. Hanya mereka yang lemah lembut yang akan memiliki bumi. Nah, ini satu perjanjian Tuhan. Dan memang, teman-teman, poinnya kenapa kelemah lembutan ini menjadi poin yang sangat penting karena pemerintahan Tuhan itu berbeda dengan pemerintahan setan yang ditandai dengan kekerasan atau tangan besi. Ini bertolak belakang. Makanya Tuhan memastikan penduduknya dan pemimpinnya tidak ada yang namanya tangan besi atau melakukan kekerasan. Semuanya beda, teman-teman. Jadi mengapa ini pelajaran menjadi apa ya, karakter lemah lembut, karena ini memang sangat prinsip ya bagi kita yang ya merindukan atau mengharapkan berkat dari perjanjian Abraham. Oke, itu aja Li, terima kasih. Ya, thank you, Bing. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan, saudara-saudara? Boleh Li, Ya, tambahkan silakan. sedikit. Oke, tadi belajar tentang Musa dan dia punya karakter lemah lembut. Dan tadi saya dengar bahwa setelah dididik selama 40 tahun, Ya. baru Musa memiliki karakter lemah lembut. Tapi menurut saya, kelemah lembutan yang dimiliki Musa adalah kuasa Tuhan. Jadi seperti Yesus di Filipi 2, dia mengosongkan dirinya sehingga kuasa Tuhan dipenuhi dalam kehidupannya. Jadi saya rasa waktu Musa melihat semua kuasa Tuhan, waktu semak duri terbakar tapi tidak hangus, laut terbelah, waktu dia di Gunung Sinai, semua penyertaan Tuhan, tiang api, tiang garam, makanan mana, dia akan mengosongkan dirinya. Dan saat dia mengosongkan dirinya, dia memiliki roh kelemah lembutan. Jadi dia itu bukan, menurut saya ya, mungkin saya salah juga, setelah dididik 40 tahun baru dia memiliki kelemah lembutan itu. Jadi bukan memiliki, tapi
Itu Diberi, kuasa Tuhan menurut saya, karena orang punya judul pelajaran ini kan God diberi. apa nih, commission. Iya. Jadi menurut saya itu semua karena kuasa Tuhan. Jadi saat dirinya dikosongkan baru kuasa Tuhan itu bisa berlaku dalam kehidupannya. Selagi diri masih ada, kuasa Tuhan itu tidak akan pernah bekerja dalam diri Musa. Jadi itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, thank you, nah. Ya, jadi memang betul ya. Jadi bukan karena dia punya usaha selama 40 tahun, dia belajar di padang belantara dan dia menjadi lemah lembut ya, bukan karena usahanya, tetapi itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kita semua setuju ya, ini bahwa dia lemah lembut itu bukan karena dia punya usaha di padang belantara ya, tetapi di mana di padang belantara itu dia dididik untuk apa? Menjadi rendah hati itu atau bukan mengandalkan dirinya ya, tidak mengandalkan dirinya. Sehingga makanya dibilang tadi ya, ketika kita lemah lembut, ketika kita eh, mengosongkan diri kita, Tuhanlah yang akan mengambil alih kan. Dan kelemah lembutan itu bukan kelemah lembutan yang berasal dari dirinya, tetapi pemberian dari Tuhan. Ya, silakan Bing, tambahan. Ya, mungkin sedikit menambahkan. Jadi teman-teman, eh, kita tahu bersama ya, Musa ini mengenai sehubungan dengan pendidikan ya. Kita tahu bersama bahwa Musa eh, waktu dididik di Mesir, yang dihasilkan dari karakternya adalah kekerasan. Iya, iya. Ya. Nah, kenapa pendidikan Mesir menghasilkan kekerasan? Karena kita tahu bersama pendidikan Mesir sebenarnya adalah menanamkan nilai-nilai atau pikiran dari setan. Nah, pikiran setan itu istilahnya mau gimana pun, kalau pikiran itu ada, itu tidak akan pernah menghasilkan kebenaran dan tidak akan pernah menghasilkan yang namanya buah. Salah satunya adalah kelemah lembutan. Itu nggak akan pernah, teman-teman. Nah, Musa kenapa pada akhirnya memiliki buah kelemah lembutan? Karena selama di padang belantara, pikiran setan ini dihancurkan. Atau bahasa Brother Onang tadi, diri itu ditinggalkan. Iya, iya. Tapi diri itu ditinggalkan itu nggak mudah gitu. Itu nggak mudah. Diri itu bukan hanya sekedar sebuah tindakan ya. Diri itu bukan hanya sepenggal kesadaran. Diri itu berlapis-lapis dalam sebuah kesadaran yang dibentuk selama kehidupan, teman-teman. Nah, Musa dengan dirinya yang telah dibentuk dalam sistem pendidikan Mesir ya selama 28 tahun, itu pikiran setan itu sudah sangat kuat dan berakar, teman-teman. Makanya Musa itu begitu yakin ketika dia tamat, dia bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tetapi kita lihat ya, baru istilahnya baru ujian kecil saja Musa udah gagal. Nah, selama Musa di padang belantara, kesadaran bahwa dia gagal ini menjadi satu kesadaran yang sangat kuat. Apa sebenarnya ya yang telah terjadi? Nah, disitulah kesempatan Tuhan mendidik dia di dalam kebenaran atau menaruh pikiran Kristus ya di dalam dirinya. Sederhananya pikiran Kristus ya teman-teman. Ini sederhananya saya katakan. Tetapi itu dibentuk dalam satu kesadaran yang kita bilang bukan sederhana. Ya, itu bukan sederhana. Itu adalah satu perenungan tentang bagaimana kesalahan, bagaimana kebenaran-kebenaran di alam ya. Bagaimana pikiran-pikiran yang telah ditanamkan selama di Mesir itu dicabut di dalam dirinya ya, kemudian digantikan dengan pikiran Tuhan yang telah di dalam satu kondisi yang baik. Baru saya rasa teman-teman Musa mendapatkan yang namanya kebenaran dan kemudian buah karakter. Jadi itu bukan satu yang gampang teman-teman. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya, thank you Bing. Oke, mungkin ada lagi yang mau tambahkan sebelum kita lanjut. Sangat jelas ya yang ditambahkan oleh teman-teman, Brother Onang, Brother Edi. Oke, kalau tidak ada kita akan lanjut ya, kita punya pelajaran yang untuk hari ini ya.
Oke, kita kemarin sampai di sini ya. Oke, ini subjudulnya ini persiapan tidak diremehkan. Hal ini tidak berarti seperti yang mungkin dibayangkan oleh beberapa orang bahwa seseorang sebaiknya bermalas-malasan menunggu untuk diutus dan meremehkan pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Musa menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar tentang Tuhan melalui pernyataan Tuhan tentang dirinya sendiri. Pengetahuan tentang kebenaran datang oleh belajar dengan keras dan tanpa henti, tentu saja dibimbing oleh Roh. Pengetahuan datang seiring waktu. Kuasa perkataan dengan kesempatan itu. The power of utterance ya comes beats the occasion. Jadi ini kadang-kadang kita merasa bahwa ini pekerjaan Tuhan ya. Ini pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhan yang mengerjakan itu. Dan sudah, kita nggak usah bikin persiapan apa-apa, nanti Tuhanlah yang pimpin ya. Tetapi ini dibilang nggak seperti itu ya. Kadang-kadang kita salah mengerti apa yang Tuhan maksud ya. Ketika dibilang Tuhanlah yang mengerjakan, kita pun sudah nggak bikin apa-apa, nggak ada persiapan, oh langsung, oh nanti Tuhan yang pimpin. Itu tidak seperti itu ya. Ini sama seperti Musa ya. Dia memang seperti dibilang tadi ya, dibilang Brother Ebing untuk mengosongkan diri, mengalahkan diri itu nggak semudah itu ya, nggak semudah itu. Tentu saja itu semua dengan pertolongan Tuhan. Tapi dibilang sini ya, ini apanya? Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar tentang Tuhan melalui pernyataan Tuhan sendiri. Ini dia bilang pengetahuan tentang kebenaran datang oleh belajar dengan keras dan tanpa henti. Tentu saja dengan bimbingan Roh. Jadi persiapan Musa juga ini dilakukan oleh apa? Belajar keras dan tanpa henti. Dan ini kadang-kadang kita pikir inilah usaha manusia ya. Tetapi sebenarnya tanpa pertolongan Tuhan itu pun tidak bisa kita lakukan. Tetapi ini dibilang ya, dia punya poin penting, ini dipimpin oleh Roh dan pengetahuan datang seiring waktu. Jadi harus ada jadi ada kemauan ya. Dan kita tahu kemauan juga itu datang dari Tuhan dan kita bahasanya submit atau pasrah dengan apa yang Tuhan kasih ke kita ya. Apa namanya? Ketika Tuhan mau berikan kita di sini dia punya mau berikan kita apa namanya? Untuk belajar. Nah, kita juga harus apa? Pasrah ya. Dengan itu dia bilang apa? Ketika kita belajar dengan keras tanpa henti, itu semua pimpinan Roh Tuhan ya. Dan itu persiapan ini sangat apa? Diperlukan. Dan ini menarik sekali ya. Ketika ini dia punya persiapan sudah datang dengan pimpinan Roh Tuhan, dibilang kuasa perkataan datang dengan kesempatan itu. Jadi saudara-saudara sebenarnya ketika Musa belajar dengan keras dan tanpa henti selama 40 tahun itu, ini sebenarnya dia punya kuasa untuk berkata-kata sudah ada. Tetapi ketika Tuhan mau utus dia bilang dia tidak bisa berkata-kata ya. Ini luar biasa. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman tentang ini, persiapan ini ya, tentang persiapan untuk melakukan apa yang Tuhan tugaskan. Ini dibilang ini tidak bisa diremehkan untuk persiapan ini ya, untuk persiapan. Preparation, not disparaged ya. Ini ya silakan ya, silakan. Iya, jadi memang kalau kita lihat kalau orang mau berdiri di depan pemimpin-pemimpin itu ayat-ayat Alkitab, jangan takut karena Roh Kudus kan yang akan berbicara. Tetapi jangan kita pikir oh ya Roh Kudus yang akan membantu kita untuk berbicara terus kita Nggak bikin duduk-duduk apa-apa. saja atau nggak bikin apa-apa. Atau misalnya Lali dengan Kak Opin akan rencana untuk ke Makassar misalnya ya, untuk kasih
Bible study di sana. Itu kan sepertinya berdiri di antara pemimpin-pemimpin gereja gitu. Oh ya, Roh Kudus yang akan kasih akan taruh kata-katanya. Jadi nggak usah bikin apa-apa contoh atau saya bikin mau Bible study. Ya udah, Roh Kudus tidak seperti itu ya. Roh Kudus hanya akan mengingatkan apa yang kita sudah pelajari gitu. Jadi belajar tanpa hentinya dan Roh Kudus yang akan membimbing kita ya. Jadi bukan berarti Roh Kudus akan membimbing terus kita nggak bikin apa-apa. Ini sudah sangat jelas ya bahwa persiapan itu tidak boleh diremehkan dan kita perlu memang belajar akan kebenaran firman Tuhan untuk Tuhan bisa gunakan di masa depan. Oke, thank you Lian, itu aja. Ya, thank you. Betul ya, persiapan memang diperlukan ya. Kita percaya Roh Kudus akan membantu, tapi ini. Ya, silakan Bik. Ya, baik, terima kasih. Ayat yang Joy katakan ini saya ingat ya, kutipan dari Ellen White yang mengajarkan mengenai bagaimana umat Tuhan akan mendapat kuasa di depan, digunakan oleh Roh Kudus untuk berbicara. Dan teman-teman, banyak orang yang salah kaprah dengan pemberian kuasa ini. Ya, beberapa juga ya, sebagian ya dari teman-teman yang belajar pembenaran oleh iman pun berpikir demikian, bahwa nanti ya dengan kasih karunia kita nggak perlu mempersiapkan diri ya, nanti kita akan dapat kuasa yang begitu dahsyat ya untuk bersaksi, kita akan bisa berbicara gitu ya. Sekarang kita biasa-biasa aja, jalani aja kehidupan. Nah teman-teman, menanggapi hal ini ya, Ellen White pun berbicara bahwa apakah roh Tuhan akan diberikan buat mereka yang tidak pernah belajar ya, untuk digunakan ya menjadi saksi bagi Tuhan di masa yang akan datang? Jawaban Ellen White adalah tidak, dan tidak sama sekali. Malahan mereka akan dibiarkan menjadi bulan-bulanan setan ya, karena tidak tahu bagaimana belajar Alkitab. Jadi teman-teman, ini bagaimana kita mempersiapkan diri ya untuk satu pekerjaan itu penting sekali. Dan tanda bahwa kita mempersiapkan diri dengan benar, itu akan sama seperti Musa. Kita justru akan merasa tidak tahu apa-apa. Tetapi ketika kita dipanggil untuk pekerjaan Tuhan, kita akan sangat bersyukur teman-teman. Bahkan heran, kita bisa melakukan pekerjaan itu. Tapi teman-teman, bagaimana Tuhan menggunakan kita, itu telah dipersiapkan teman-teman. Ya. Bukan kebetulan. Begitu juga teman-teman Yesus ya. Yesus itu sangat fasih di dalam firman Tuhan ya ketika berhadapan dengan ahli Taurat, Farisi dan Saduki yang ahli-ahli kitab semuanya. Teman-teman, itu bukan kebetulan. Yesus telah dipersiapkan kurang lebih 30 tahun ya. Di dalam sejak masa kecil dan masa muda. Dia telah begitu tekun mempelajari Alkitab. Ketika dia masih 12 tahun berhadapan dengan ahli-ahli Taurat di Ka'bah, itu pun membuktikan Yesus ini sangat-sangat teliti dan sangat-sangat tekun mempelajari Alkitab. Jadi teman-teman, persiapan itu sangat penting, dan ini teman-teman terjadi juga secara fisik ya, secara fisik. Kenapa Yesus mampu memikul salib yang ukurannya kurang lebih 150 kilo ya? Ini kalau data dari artikel ya yang Brother Onang pernah kasih. Ya, 150 kilo itu 3 karung beras teman-teman. Bagaimana Yesus mampu memikul salib di saat-saat kondisinya begitu sangat lemah ya? Apakah kebetulan tiba-tiba Tuhan kasih kuasa sama Yesus? Padahal kuasa dari Yesus itu telah ditarik waktu itu ya. Teman-teman, itu bukan kebetulan Yesus mampu pikul salib. Pekerjaannya ya selama kurang lebih 30 tahun naik turun gunung, ya pikul kayu dari hutan ke kota, itu telah mempersiapkan dia untuk pikul salib, teman-teman. Sekalipun jaraknya kurang lebih ya 600 km atau 1 km ya. Tapi sekiranya Yesus tidak mampu, ya Yesus tidak akan pernah ya berhasil untuk pikul salib. Tapi pekerjaan Yesus memikul salib mampu mengangkatnya sampai sekalipun cuma di gerbang ya, di gerbang kota Yerusalem yang kemudian dia dibantu oleh Yusuf orang Kirene. Sekalipun cuma pendek teman-teman, tapi
itu telah dilakukan dengan begitu luar biasa, dan saya saja dengan keadaan sehat itu pasti tidak mampu, teman-teman. 150 kilo itu tidak mampu. Tapi bagaimana Yesus mampu melakukan itu? Ya, karena memang itu telah dipersiapkan. Oke, mungkin itu aja, Li. Terima kasih. Makasih Bing, luar biasa ya. Pentingnya itu persiapan ya, saudara-saudara. Jadi persiapan ini bukan untuk mengatakan bahwa kitalah yang melakukannya, saudara-saudara. Tentu saja kita semua bergantung kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang dengan pikiran itu yang salah ya, saudara-saudara. Kita pikir bahwa Tuhanlah yang akan berbicara untuk kita. Jadi kita nggak perlu untuk mempersiapkan diri. Jadi itu adalah suatu yang salah ya. Ini terlalu ekstrim ke kanan ya. Jadi walaupun Tuhan yang akan berbicara, kita pun harus mempersiapkannya ya. Oke, kita lanjut ya. Ini judulnya kredensial Musa. Ini sudah ada pembahasan lain ya. Dibilang, perhatikan juga kredensial yang dibawa Musa. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, apa namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku, I am that I am ya. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Ini luar biasa ya. Ini bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada Musa, siapa dia ini ya. Kenapa Tuhan nggak bilang namanya siapa ya, Allah atau apa, supaya jawabannya pas ya. Ini tanya siapa, bilanglah namanya siapa ya istilahnya. Tapi dia balas dengan I am that I am. Akulah aku. Jadi ini sebenarnya dengan kata-kata ini menyatakan akan dia punya kuasa. Dulu ini juga pernah dibahas oleh A.T. Jones ya waktu lalu. Dan ketika kita bahas ini ada saudara-saudara juga yang harus menggunakan nama. Jadi aduh ini jadi perdebatan besar karena nama ini ya. Padahal Tuhan memberikan nama ini untuk menyatakan kuasanya, bukan nama apa yang harus kita sebutkan ya, bukan nama apa yang harus kita sebutkan. Dan nama ini, aku adalah aku, ini sebenarnya untuk menegaskan dia punya apa? Kuasa, bagaimana apa yang sudah dia lakukan kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, bagaimana dia membuat Sarah bisa melahirkan, walaupun walaupun Sarah mandul ya, mandul dan sudah tua. Dan banyak-banyak mujizat-mujizat lain yang Tuhan sudah tunjukkan kepada mereka, dan dia bilang apa? Aku adalah aku. Aku adalah aku yang menunjukkan apa? Dia punya kuasa, dia punya apa yang sudah dia perbuat sebelum-sebelumnya ya, di waktu yang lalu. Ini. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan ini sebelum kita lanjut, ini ada dia punya lanjutan. Oke, oh ya, silakan nih, silakan. Ya, ini berbicara mengenai nama ya. Iya, iya. Jadi kita lihat juga banyak orang-orang di dalam gereja berdebat dengan nama Tuhan. Oh, harus pakai, nggak boleh sebut Allah, harus pakai Jehovah lah, Yosua, apa semua itu. Itu memang betul nama Tuhan, tetapi sebenarnya kalau kita baca pembenaran oleh iman, yang ditekankan di sini adalah kuasa Tuhan, bukan memperdebatkan nama fisik ya harus panggil apa atau bagaimana. Jadi kita lihat di sini dalam pengabaran yang kita pelajari bahwa Tuhan mau menyatakan namanya gitu. Nah sekarang kalau waktu Tuhan bilang kepada Musa, mau kasih tahu siapa? Terus bilang, I am that I am. Saya adalah saya. Kenapa kalau mau memperdebatkan nama kita nggak bilang, oke, pakai ya nama saya adalah saya seperti gitu kan? Maksudnya kan nama Tuhan itu banyak di Alkitab disebutkan, ada Jehovah, ada Yahweh atau dan lain-lain sebagainya, dan ini aku adalah aku, dan kita akan lihat juga nama yang Tuhan akan berikan di sini.
Jadi ini untuk menunjukkan akan betapa besar akan kuasa Tuhan. Kenapa ini sangat penting? Karena dalam pelajaran ini ada untuk memberikan kepada kita suatu gambaran yang sangat besar bagaimana dengan I am dan I am, saya adalah aku, menunjukkan kuasa Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir yang melambangkan membebaskan kita dari perbudakan dosa secara spiritual ya. Nah ini yang ditekankan kuasa Tuhan itu loh gitu. Jadi banyak orang beralih dengan harus fisik, namanya harus ini dan ini. Tetapi nama Tuhan itu kuasa Tuhan itu tidak ditekan-tekankan gitu, hanya oh ini namanya dipakai di sini. Akhirnya kita kehilangan kita punya fokus akan bagaimana kuasa Tuhan ini bisa membebaskan kita dari perhambaan dosa. Oke, itu aja sih, thank Ya, you. thank you. Oke, kita lihat ya dia punya keterangan lanjut ya, dia punya nama ini, arti nama ini. Dia punya sebetulnya eksistensi diri yang akan datang. Ini adalah nama yang mulia dan menakutkan, glorious and fearful name ya. Menakutkan Tuhan yang tidak dapat dipahami oleh siapapun karena itu mengungkapkan ketidakterbatasan dan kekekalannya. Jadi ini sebenarnya ini sesuatu yang katanya ini tidak bisa dipahami oleh siapapun. Ini nama yang mulia dan sangat menakutkan ya. Mungkin dalam bahasa masing-masing ya, kayak contoh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Ibrani mungkin, bahasa-bahasa yang lain. Nama Allah mungkin ini beda-beda ya dia punya penyebutan. Makanya ini dibilang I am that I am. Ini menunjukkan dia punya kuasa, dia punya kemuliaan, dia punya ketidakterbatasan, dia punya kekekalannya. Ini dia tunjukkan di sini ya. Makanya ini dia menunjukkan dia punya kekekalan bahwa sebelum manusia ada dia sudah ada. Ini I am that I am. Aku itu adalah aku. Terus dibilang terus dilanjut ya, dia bilang, "Lihatlah terjemahan yang diberikan di margin of revision ya, di revisinya." Dia bilang, "I am because I am." Aku karena aku. Atau dia bilang, "I am who I am." Aku adalah siapa aku ya? Aku adalah aku ya. Atau I will be that I will be. Aku akan menjadi seperti aku akan menjadi. Tidak ada satupun dari terjemahan ini yang lengkap, tetapi semuanya sama-sama diperlukan untuk memberikan gambaran tentang judulnya ya. Atau bukan dia punya judul, dia punya titel, dia punya gelar ya, dia punya gelar. Dia punya gelar. Memberikan gambaran tentang dia punya gelar. Sama-sama mereka menyatakan Tuhan yang ada dan Tuhan yang dulu ada dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Atau bahasa Inggrisnya the Lord which is atau yang present yang sekarang and which was atau yang dulu itu dia punya was ya yang lampau dengan which is to come atau dia punya future ya yang akan datang ya. Jadi ini ini menyatakan dia punya eksistensi, dia punya kehadiran yang sudah dari dulu ada, sekarang ada dan akan datang juga yang akan datang. Dia yang maha mulia. Aduh, ini menjadi dia punya kuasa yang tak terbatas ya. Dia punya kekekalan. Ini namanya ini menunjukkan ini. I am that I am. Terus kita lanjut ya. Betapa tepatnya ketika Tuhan hendak membebaskan umatnya, bukan hanya dari belenggu duniawi, tetapi juga dari belenggu rohani, dan memberikan kepada mereka warisan yang hanya dapat dimiliki oleh kedatangan Tuhan dari kebangkitan. Dia harus membuat dirinya sendiri dikenal, bukan hanya sebagai seorang pencipta yang eksis dengan sendirinya, tetapi sebagai yang akan datang. Gelar yang sama yang dengannya dia menyatakan dirinya dalam buku terakhir dari Alkitab atau Wahyu ya, yang sepenuhnya dikhususkan untuk kedatangan Tuhan dan pembebasan terakhir umatnya dari musuh besar mereka, yaitu kematian. Jadi ini nama ini menunjukkan dia punya kuasa. Bagaimana? Karena ini bukan hanya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan secara literal,
tetapi ini secara rohani ya, membawa umat Tuhan keluar dari perhambaan dosa kepada warisan yang akan dimiliki kita ya pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu bumi atau warisan kekal atau kerajaan surga yang akan kita miliki. Jadi kalau cuman eh, sekedar nama ya dan tidak punya power, ini bagaimana itu dia nanti nama ini yang akan membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana dia ini dulu sudah pernah ada, sekarang ada, dan bagaimana itu dia nanti akan ada yang akan menolong kita ya dengan dia punya kuasa. Yaitu bagaimana juga dia akan membangkitkan kita kalau sudah mati, atau bagaimana dia mengalahkan kematian. Jadi nama ini menunjukkan dia punya apa? Power atau dia punya kuasa yang mampu mengalahkan kematian sekalipun. Ini luar biasa ya tentang nama ini. Oke, silakan ada yang mau tambahkan saudara-saudara dari pembahasan tentang nama ini yang mengutus Musa. I am that I am yang mengutus Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan berbagai kuasa ya, dengan berbagai kuasa mereka keluar dari tanah Mesir, dan juga dengan kuasa yang sama yang akan membawa kita keluar dari perhambaan dosa menuju Kanaan surgawi. Oke, tadi Ebing mau tambahkan, silakan Bing. Ya, jadi teman-teman betul sekali ya bahwa sebenarnya di sini ketika Tuhan menyatakan namanya adalah Yahweh ya, ini bukan sebagai satu semacam mantra ya. Kalau dibaca dia punya khasiat gitu. Ini jauh sekali ya teman-teman. Ini adalah pernyataan Tuhan mengenai siapa dirinya. Nah, Musa belum mengenal siapa dia waktu Tuhan menyatakan dirinya ya. Tetapi Tuhan menyatakan, saya adalah Allah ayahmu, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Abraham. Nah, Tuhan mau menyatakan bahwa sayalah yang telah memberkati bapa leluhurmu. Ya. Jadi bagaimana mereka diberkati oleh Tuhan ya dengan begitu ajaib ya, bagaimana Tuhan menjanjikan satu perjanjian dan kemudian bagaimana Tuhan menggenapi perjanjian-perjanjian tersebut itu telah dinyatakan dalam cerita ya, dalam kisah-kisah sebelumnya. Dan kisah inilah yang Tuhan mau nyatakan, akulah Allah ya, Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah ayahmu gitu. Allah yang telah memberkati mereka. Allah yang telah menggenapi setiap perjanjian dengan kuasa yang begitu dahsyat. Nah sekarang Musa diperhadapkan dengan perjanjian akan melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Teman-teman, dengan penyataan yang sama Tuhan mau menyatakan kepada Musa, aku juga ya yang akan membebaskan umatmu gitu. Jadi jaminan bahwa Tuhan pernah melakukan kepada bapa leluhurnya, jaminan yang sama Tuhan mau tunjukkan ketika dia berhadapan dengan Musa, aku yang akan melepaskan ya bangsamu. Makanya teman-teman ketika Musa bertanya, kemudian siapa Allah yang nama Allah yang mengutus kamu? Maka Tuhan menyebutkan, akulah, aku gitu, yang merujuk kepada Tuhan yang sebelumnya ya teman-teman. Bagaimana Tuhan telah menyatakan diri kepada Abraham ya, Ishak dan Yakub. Dan ini adalah sebenarnya nama ini seperti tadi ya yang dikatakan tak terbatas, tak berhingga, tetapi telah memperkenalkan diri sebagai Allah yang berkuasa yang rindu memberkati umatnya. Nah teman-teman, seharusnya nama ini dilihat sebagai satu pribadi yang begitu mau dekat dengan manusia untuk memberkati manusia. Bukannya menjadi satu nama ini menjadi satu istilah yang keramat yang nggak boleh sembarangan gitu. Iya. Ya. Yang akhirnya kita jadi takut untuk mendekati Tuhan karena penggunaan nama itu, teman-teman. Jadi nama ini, teman-teman,
kita akan menghormati seiring dengan bagaimana kita mengalami kuasanya gitu, teman-teman. Kita akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan yang telah menyatakan diri dari menyatakan dirinya gitu kepada kita, teman-teman, seperti yang telah terjadi kepada Abraham ya, kepada Ishak, Yakub, semuanya pada akhirnya betul-betul tersungkur di hadapan Tuhan, menghormati Tuhan karena memang begitu dahsyatnya kuasa Tuhan yang telah dinyatakan. Nah, teman-teman, pengalaman yang sama yang Tuhan mau sebenarnya ketika kita memahami nama itu atau mengucapkan nama itu. Bagaimana pengalaman dari kuasa yang sama ini yang Tuhan inginkan kita alami, teman-teman. Bukan hanya sekedar satu kata mantra yang dia punya efek yang luar biasa, yang nggak boleh sembarangan diucapkan. Aduh, ini menurut kita pandangan kekafiran mengenai nama ya, yang justru merusak nama Allah itu sendiri. Oke, itu aja, Ya, terima kasih. ya, betul sekali. Terima kasih, Bing, untuk tambahannya. Oke, mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Menarik sekali ya. Aku Ya, silakan. tambahan sedikit ya. Ya. Jadi Tuhan mengatakan aku adalah aku, itu adalah untuk membedakan dia dengan nama-nama dewa-dewa yang ada di Mesir. Mm-mm. Karena dewa-dewa yang ada di Mesir semua mempunyai nama. Jadi untuk Betul. membedakan dia dari itu artinya aku adalah aku yang telah. Jadi Tuhan yang telah melakukan ini. Jadi Allah yang bertindak, bukan Allah yang disembah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan nama Tuhan itu tidak sebanding dengan dewa-dewa yang ada di Mesir. Jadi Tuhan tidak mau menyamakan terlalu rendah sekali untuk Betul. memberikan nama seperti itu. Tapi Yesus waktu disalib, Yesus berteriak, Eloi, Eloi, Bapa, Bapa. Jadi Allah itu seperti Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, doa Bapa kami ya, menyebut dia Bapa, Ayah, seperti orang yang dekat, yang seperti Ebing so jelaskan tadi. Jadi nama Allah itu sebenarnya nama yang dahsyat, yang nak pantas untuk orang sebutkan, nama yang luar biasa lah. Jadi itu aja di tambahan. Iya, thank you, Nang. Wah, luar biasa ya. Jadi nama itu kadang-kadang kan, aduh ini takutnya kita salah menyebutkan namanya ya. Ya, silakan Bing tadi untuk tambahkan. Ternyata yang Tuhan tekankan dia punya kuasa di balik nama itu ya, bukan nama yang seperti dewa-dewa itu yang seperti orang bilang tadi ya, ada di Mesir setiap dewa ada dia punya nama dan Tuhan tidak mau menyamakan dia punya nama itu dengan mereka ya seperti itu. Jadi nama itu bagaimana nama itu nama yang berkuasa, bukan harus seperti apa ya dia mau dipanggil, tetapi kalau mau seperti apa dipanggil, sebaiknya apa yang dicontohkan Tuhan Yesus. Kita memanggil dia Bapa ya, sebagai orang yang dekat, bukan sebagai eh, apa ya seperti dewa-dewa di tanah Mesir ya. Oke, ada yang mau tambahkan lagi tadi? Oh ya, oke, luar biasa. Kita lanjutkan ya. Ini mungkin ini subjudul terakhir. Ini Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub ini seperti dibilang lagi ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah peringatanku turun-temurun. Ini atau bahasa Inggrisnya unto all generation. Jadi tadi kan dia tanya nama, terus Tuhan bilang aku adalah aku. Sekarang dia bilang ini kalau orang Israel tanya, dia punya nama adalah apa? Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Jadi sekarang ini Allah nenek moyang ya, Allah Abraham sudah disinggung tadi, saudara-saudara. Jadi bagaimana pimpinan Tuhan kepada nenek moyang mereka di sebelumnya? Bagaimana kuasa Tuhan yang Tuhan telah tunjukkan kepada nenek moyangnya waktu lalu ya. Ini dia tidak menyebutkan namanya secara
secara jelas siapa namanya, tetapi ini yang menunjukkan bahwa bagaimana namanya itu yang telah memimpin nenek moyang mereka di masa lalu, yang disembah oleh nenek moyang mereka di masa lalu, oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Terus kita lanjut ya. Dibilang, kita terus diingatkan bahwa semua pembebasan ini hanyalah pemenuhan janji yang dibuat melalui Kristus kepada Ishak, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ini jadi bangsa Israel kan ini akan dibebaskan ya. Dan pembebasan ini adalah untuk memenuhi apa yang Tuhan telah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ini mengingatkan bahwa Tuhan itu, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. I am that I am itu Tuhan yang berkuasa, namun Tuhan juga yang membuat apa yang telah dijanjikannya itu memenuhi apa yang telah dijanjikan itu. Jadi ketika kita mendengar I am that I am juga, kita harus ingat bahwa apa yang Tuhan janjikan, bahwa Dia akan memberikan tanah kita, perjanjian kekal, tanah kekal yang nanti kita akan miliki. Itu I am that I am itu Dia akan penuhi itu ya, karena Dia berkuasa. Bukan Dia hanya di masa lalu, di masa sekarang, tapi di masa yang akan datang. Ini menunjukkan kuasa yang besar. Terus dibilang, perhatikan juga pentingnya fakta bahwa beberapa khotbah Injil yang paling kuat yang dicatat dalam Perjanjian Baru merujuk kepada Allah sebagai Allah Abraham dan Ishak dan Yakub. Sebuah bukti bahwa Dia harus dikenal oleh kita dengan gelar yang sama. Dan itu janji-janji yang dibuat kepada para bapa leluhur berlaku baik bagi kita juga, jika kita mau menerimanya dengan iman yang sama. Inilah namaku untuk selama-lamanya, dan inilah peringatanku turun-temurun. Jadi ini ya, di Perjanjian Baru pun mereka masih merujuk kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bahwa ini dia punya dia harus dikenal dengan hal ini, dan gelarnya ini gelar yang sama, dan ini berlaku turun-temurun, dan dia bilang selama-lamanya ya. Ini berlaku juga untuk kita, mengingatkan kita bahwa Allah yang sama yang dulu memiliki kuasa yang besar kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada Musa, kepada di zaman Tuhan Yesus, kepada nabi, rasul-rasul, nama yang sama juga berkuasa sampai sekarang ini, melakukan apa yang besar di masa lalu, sampai sekarang ini pun melakukan hal yang sama ya. Ini kuasa Tuhan. Oke. Saudara-saudara, ada yang mau tambahkan? Silakan. Ada yang sudah on mic, silakan. Ada Sister Wira dan Sister Teti Marbun. Ya, silakan kalau mau tambahkan. Oh, mungkin ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau tambahkan? Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Ini Halo. Oh ya, Bing, silakan. Ya, mungkin sebelum yang lainnya. Ya. Jadi teman-teman, mengenai nama ini penting sekali ya kita mau pelajari. Karena sehubungan dengan nama ini, Tuhan mau menyatakan diri ya, mengenai siapa dirinya, mau memperkenalkan diri kepada umatnya siapa dirinya. Nah, waktu kepada Musa, Tuhan menyatakan diri, Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ya. Nah, ini adalah pernyataan bagaimana Allah atau Tuhan ya, yang telah menggenapi janji-janjinya ya, yang telah menyatakan kuasanya untuk menggenapi setiap apa yang dijanjikan. Nah, teman-teman, waktu itu Musa belum punya pengalaman ya, Musa belum punya pengalaman. Ya. Nah, kemudian kita lihat ya, pada akhirnya Musa punya pengalaman dengan nama itu. Dan bagaimana pengalaman Musa dengan nama itu, teman-teman? Aduh, itu dahsyat sekali ya. Mulai dari pembebasan itu sendiri dari Mesir ya, ketika bangsa Israel keluar, Tuhan telah menyatakan bagaimana dahsyatnya nama itu ya, dengan mencurahkan atau menurunkan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Itu pertunjukan kedahsyatan dari nama itu. Dan teman-teman, ini baru di awal teman-teman. Belum setelah mereka ya
dibutahkan ya. Ini bangsa Mesir kemudian dibutahkan ketika bangsa Israel tidak lagi punya jalan ya. Kiri gunung, kanan gunung, kemudian di depan laut ya. Tuhan menyatakan bagaimana Tuhan membutahkan pasukan ya, pasukan dari tentara Firaun ya. Dan kemudian bagaimana Tuhan membelah laut. Ini teman-teman adalah penyataan dari nama itu sendiri. Jadi kita lihat ya teman-teman, dari sejarah bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel melalui Musa ya, Tuhan mau menyatakan diri, Yahweh itu gimana sih gitu. Jadi selain dari bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kita yang di akhir ini teman-teman punya pengalaman yang begitu banyak sekali mengenai siapa Yahweh itu. Dan pengenalan terhadap nama itu teman-teman identik dengan mengenal pribadi yang penuh kuasa. Yang mau memberkati umatnya atau yang mau menggenapi rencananya ya dengan kuasanya sendiri. Nah, teman-teman, mempercayai nama Tuhan dengan begitu apa ya? Seperti begitu keramat tapi miskin sekali pengalaman terhadap kuasa Tuhan atau sama sekali tidak pernah mengalami. Ini saya ragu sekali teman-teman kalau kita betul-betul mempercayai atau sedang dalam pemahaman yang benar tentang nama itu. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Ini nama tentang dia punya kuasa ya. Ini kayaknya pertama ya Tuhan bilang kepada di Alkitab tentang I am that I am ya, ketika karena Musa tanya ya. Dan kita bisa lihat ya, di zaman Musa dan sebelum Musa ya, memang di zaman sebelum Musa banyak kuasa Tuhan yang ditampilkan ya. Kayak seperti bagaimana Sarah bisa melahirkan. Tetapi kita lihat setelah Musa itu, setelah Tuhan menyatakan I am that I am, akulah ya, aku, dia punya pernyataan kuasa itu besar sekali setelah itu. Banyak sekali ya, banyak sekali. Dari bagaimana yang dibilang tadi Ebing ya, ketika memberikan 10 tula, membelah lautan, ada tiang api, tiang awan, memberikan mana. Aduh, ini jor-joran dia punya kuasa di saat Musa itu. Ini bagaimana menyatakan I am that I am itu dia punya kuasa seperti apa. Dan bukan cuma waktu itu ya, bukan ya namanya dia punya waktu itu, tetapi ya akan datang juga. Bukan which is ya, bukan hanya which is yang secara present ya, kalau bahasa Inggrisnya secara present, tapi future juga dia akan seperti itu. Ini menyatakan selain menjadi kekuatan kepada Musa, ini juga menjadi kekuatan bagi kita bahwa Tuhan yang sama yang di zaman Musa telah menunjukkan banyak sekali dia punya kuasa, Tuhan yang sama dengan kuasa yang sama juga akan menjadi bagian kita jika kita sama seperti mereka ya, memiliki iman dan memiliki roh kelemah lembutan seperti Musa ya. Oke. Boleh Ya, tambahan silakan, sedikit? silakan tambahan. Ya. Kebetulan saya coba cari-cari nih bahasa Ibrani nama Allah itu seperti apa. Ya. Dan kita dapati itu Sem. Sem itu nama, jadi kayak Samuel artinya nama Allah. Jadi Sem itu artinya bukan cuma nama tapi reputation, ditulis itu. Jadi reputasinya, kayak reputasi, karakter, seperti itulah. Jadi waktu ditanya, kalau orang Israel tanya siapa, bilang sajalah aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dan apa. Jadi itu nama itu Reputasinya. sebuah reputasi. Tadi dibilang title kan, gelar Ya, atau ya, reputasi. ya, gelar. Iya, itu tambahan. Wah, oke. Thank you. Jadi iya, jadi ini lebih menunjukkan dia punya nama ini, menunjukkan dia punya reputasi, apa yang sudah dilakukan, apa yang saat ini sedang dilakukan, dan akan datang apa yang akan dia lakukan ya. Dia punya kuasa ya, dia menunjukkan kuasa ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini paragraf terakhir dan waktu juga sudah pas ya, 8:30. Dengan nama ini untuk dukungannya, dengan jaminan bahwa Tuhan akan menyertainya dan akan mengajarinya apa yang harus dikatakan. Dipersenjatai dengan kuasa untuk melakukan mujizat dan dihibur dengan jaminan bahwa Harun saudaranya akan bergabung dengannya dalam pekerjaan itu.
Musa siap untuk berangkat ke Mesir. Jadi ini yang menjadi dukungan Musa untuk pergi ke Mesir adalah apa? Nama Tuhan ini. Nama Tuhan ini. I am that I am. Nama ini yang berkuasa ya, saudara-saudara. Jadi dari ini juga kita bisa mengetahui ya apa yang menjadi kerisauan Musa waktu itu. Kerisauan Musa adalah apa? Pertama, dia itu tidak bisa berkata-kata ya, dibilang. Terus ketika dia tidak bisa berkata-kata, dia punya kerisauan kedua adalah apa sih yang dia miliki? Ini dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya kuasa. Kalau lalu dia seorang jenderal, ahli bela diri, ini kan. Tapi setelah didikan di padang belantara, dia merasa dia nggak punya apa-apa sekarang, nggak punya kuasa apa-apa. Dan ini dia diyakinkan dengan nama Tuhan ini bahwa dia dipersenjatai dengan kuasa untuk melakukan mujizat. Kemudian sudah ada jaminan untuk bisa bicara, sudah ada jaminan untuk kuasa untuk melakukan mujizat. Sekarang dia perlu teman juga, saudara-saudara. Ini Harun ini sebagai penghibur ya. Sebenarnya kuasa untuk berbicara juga sudah diberikan kepada Musa ya. Bukan Harun yang harus berkata-kata semuanya. Musa juga sudah diberikan kuasa. Tetapi ini Harun juga ini sebagai pendamping ya. Ini jadi pelajaran untuk kita juga ya, manusia ini kadang-kadang kita butuh juga orang untuk berbicara ya. Kita butuh Tuhan ya, tapi sesama manusia juga ada ini ya. Ini seperti Harun menjadi penghiburan bagi Musa. Terus ini 3 hal ini yang diberikan Tuhan ya. Dia punya teman atau Harun, baru kuasa untuk melakukan mujizat dan kata-kata untuk berbicara ya, kata-kata bicara. Dan semuanya ini diberikan dengan apa? Dukungan atas nama Tuhan, I am that I am. Aku adalah aku. Kuasa nama yang berkuasa sejak dari apa? Penciptaan, sejak dari nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub. Ini juga yang akan menyertai Musa. Dan ini juga yang akan menyertai kita. Oke, sampai di sini saudara-saudara. Sebelum kita tutup, ada yang mau tambahkan? Ya, silakan. Ya, jadi kita lihat di sini ya, koneksi nama Tuhan dengan judul pembahasan kita adalah memberi kuasa. Jadi ini satu penghiburan kepada kita yang mana Tuhan maukan mengutus umat-umatnya untuk memberikan pekabaran Injil ya, seperti Musa mau melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Atau kita ada satu yang Tuhan tugaskan untuk kita bisa memberitakan Injil untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Nah, untuk kita pergi untuk memberitakan Injil itu, ini satu penghiburan kepada kita bahwa jangan kita takut, kita pergi memberitakan Injil dan Tuhan yang akan menyertai kita. Dan siapa itu Tuhan? Namanya I am that I am. Saya adalah saya. Dan I will be, apa tadi itu? I will be that I will be, something like Ya, that. I will be that Saya I akan will be. menjadi sesuatu. Iya, Ya. saya akan menjadi. Jadi Saya akan menjadi apa yang itu adalah itu adalah Tuhan mau bilang something in the future, itu akan terjadi. Saya mau bikin apa, saya mau bilang apa, itu akan terjadi. Jadi sama seperti bangsa Israel, saya akan mengeluarkan kamu dari tanah Mesir. Nggak ada yang melawan gitu istilahnya. Kalau Tuhan so bilang A, itu A ya akan mau jadi gitu. Jadi kalau misalnya Tuhan bilang, pergilah kamu untuk ke seluruh dunia, beritakan Injil gitu ya. Dan Injil itu adalah kuasa Tuhan untuk membebaskan kita dari dosa ya, untuk mendatangkan keselamatan gitu. Jadi kalau Tuhan sudah bilang, pergi, saya akan menyertai kamu, enggak ada yang mau lawan gitu loh. Jadi kalau kamu saya diutus untuk membebaskan bangsa Mesir dari orang bangsa Israel dari Mesir, ya itu akan terjadi no matter what. Mau orang pakai kuasa kegelapan untuk Musa melakukan mujizat, terus habis itu bangsa Mesir juga meniru. It doesn't matter ya, maksudnya kuasa kegelapan itu akan bisa kuasa Tuhan gitu.
I.M. Wagner menjelaskan bahwa dia itu juga self-existent. Ini Tuhan ya, ini Yesus ya yang dia berbicara. Jadi teman-teman, kalau setan itu, dia itu ada waktu dia di mana diciptakan, ya kan? Kalau Tuhan itu self-existent. Jadi kalau melihat kuasa Tuhan dengan istilahnya setan itu nggak ada apa-apanya. Dia itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus gitu. Jadi sekarang pertanyaannya apa yang harus kita takutkan? Iya kan? Apa yang saya mau takutkan? Tuhan sudah nyatakan kuasanya gitu. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana tadi ya persiapan kita, dan kemudian bukan hanya persiapan ya, kita minta juga kuasa Tuhan untuk bisa menghidupkan apa yang kita pelajari, karena di saat kita memberikan pekabaran kepada orang lain, terus orang lain melihat kamu mengasih pekabaran ini di diri kamu itu apa ya, maksudnya apa yang mengubah dari pelajaran yang kamu kasih kepada saya, what is it for you gitu loh, maksudnya apa untuk kamu merasakan apa dari pelajaran, apa perubahan di kamu seperti itu. Jadi orang pekabaran ini juga akan sangat berkuasa kalau kita menghidupkan apa yang kita pelajari dalam pelajaran yang kita berikan juga ya. Dan itu saya tidak menuding siapa-siapa teman-teman, ini untuk saya pribadi juga, yang mana apa yang kita pelajari selama ini akan menjadi kuasa yang sangat besar untuk orang bisa melihat juga perubahan dalam diri kita. Tapi yang utama adalah bisa Tuhan memberikan komisi, dia tidak hanya pergi, oh kamu pergi sana gini, dia memberikan komisi dan menunjukkan betapa besar kuasa yang dia miliki, dan kita jangan takut seperti itu. Oke, thank you, Li. Oke, thank you untuk tanggapannya. Tadi Ebing juga, silakan Bing, tambahkan. Ya, baik, terima kasih. Jadi teman-teman, dari pelajaran ini ya, kita belajar, ini adalah gambaran mengenai, bukan gambaran ya, ya gambaran mengenai umat Tuhan yang akan keluar, dan bagaimana ini adalah kebutuhan terbesar ya dari umat Tuhan yang akan di akhir zaman, yang akan keluar dari kekuasaan setan ya di bumi ini menuju tanah Kanaan Semawi. Dan teman-teman, sebagaimana Tuhan menyatakan diri ya kepada Musa atau kepada umatnya, bagaimana dia sangat berkuasa, dan waktu itu memang pertunjukan apa ya, kita bisa bilang perang dewa-dewa ini, di mana 10 tulah yang diturunkan ya, 10 tulah yang diturunkan oleh Tuhan, itu betul-betul merupakan, bisa dibilang perang ya, perang terhadap ala-ala kuasa-kuasa ala-ala di Mesir ya. Karena kita tahu Mesir itu banyak sekali ala ya, dan 10 tulah itu adalah 10 ala yang sebenarnya sangat besar yang dipercayai ya oleh bangsa Mesir. Nah, tulah yang pertama dan sampai ketiga ya, itu masih bisa ditiru, tetapi tulah yang keempat itu sudah tidak bisa lagi ditiru oleh ahli-ahli Mesir, dan mereka bersaksi ya bahwa perbuatan yang semacam ini belum pernah ada Allah manapun di bumi yang pernah melakukannya. Jadi teman-teman, apa yang Tuhan buat kepada bangsa Israel itu betul-betul pertunjukan melawan dewa-dewa yang sangat berkuasa atau ala-ala yang sangat berkuasa di bumi, yang ini semuanya adalah menjamin ya atau menjadi penghiburan buat umat Tuhan di akhir zaman, bagaimana mereka akan keluar ya, mereka akan keluar dari kekuasaan setan di bumi ini menuju tanah Kanaan Semawi, di mana kita diberi satu jaminan bagaimana Tuhan telah menaklukkan ya ala-ala yang sangat berkuasa dulu, itu pun dengan nama yang sama, yaitu Yahweh. Kita memiliki satu kepercayaan ya, atau penyataan mengenai Tuhan yang sangat berkuasa yang akan melepaskan kita. Oke, itu aja, Li. Terima kasih. Ya, thank you, Bing. Boleh Jadi, tambahan, Li? oh ya, silakan, Oh, ya. silakan. Oke, jadi tambahan aja bahwa kuasa Tuhan untuk memulihkan kita bukan dari dosa aja, tapi yang paling utama adalah self-righteous, Ya. pembenaran diri. Karena kita tahu Firaun
waktu mendapat tula-tula itu yang dahsyat, karena kebenaran dirinya, dia mengeraskan hati. Bangsa Israel so dapat mujizat yang begitu luar biasa, laut terbelah, tiang garam, tiang awan dan tiang api, dapat mana dan banyak mujizat yang orang alami di padang gurun, tapi self righteous mereka itu bisa dikalahkan. Yesus mati di kayu salib karena self righteous dari imam-imam besar orang Farisi, dan kita rasa itu yang paling utama dari lebih besar dari dosa itu, karena kebenaran diri itu, aduh, lebih susah sekali itu untuk mau disembuhkan. Itu penyakit Ellen White Blanc, penyakit yang sangat mematikan sekali itu, kesombongan diri itu. Jadi kita rasa itu yang paling utama dari segala-galanya. Kalau itu orang kosongkan betul-betul, kuasa Tuhan akan berlaku dalam orang punya kehidupan. Itu aja, Li. Iya, thank you, Nam. Jadi memang dari pelajaran ini ya, seperti dibilang Brother Onang tadi juga. Jadi sama seperti Musa ketika dia merasa mampu, merasa diri benar untuk bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, disitulah dia tidak layak untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Dan ketika merasa tidak mampu, self-righteous ini sudah dikalahkan, disitulah dia layak untuk atau siap untuk berangkat ke Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi itu ya, pelajaran ini memang dia punya inti itu ya. Ketika kita merasa kita mampu, kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, disitulah kegagalan kita ya. Disitu sebenarnya kegagalan kita ya. Sama seperti Abraham coba membantu Tuhan dengan mengambil Hagar, situlah kegagalan kita. Dan ini ya seperti dibilang tadi ya, ini kuasa Tuhan ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan sangat dahsyat, besar sekali. Dia punya mujizat sangat banyak. Dan itu sebenarnya menuju ke tanah perjanjian kekal tanah perjanjian secara literal. Nah, coba kita bandingkan dengan kita sekarang yang sedang Tuhan pimpin menuju tanah perjanjian kekal secara spiritual. Karena ini akan digenapi, janji kepada Abraham akan digenapi secara spiritual ya, bukan secara literal. Karena Abraham pun akan memiliki tanah itu ya secara spiritual. Secara literal dia tidak memiliki tanah itu. Nah, apalagi secara spiritual ini kita akan menuju tanah Kanaan surgawi. Tuhan pasti akan memberikan kuasa yang lebih besar daripada yang dia telah lakukan kepada Musa. Dan kita sudah lihat kepada Musa sangat besar, apalagi sekarang ini ya saudara-saudara, dia akan melakukan lebih besar dari itu. Dan itu jaminannya apa? I am that I am. Nama yang berkuasa itu. Oke, ada yang mau tambahkan tadi sebelum kita tutup dan berdoa? Brother Rebing mungkin tadi. Halo, Li. Ya, ya. Nanti aja. Waktu Oke. lewat. Oke, Bing. Nanti kita akan lanjutkan besok. Dan ini sudah terakhir dan kita akan masuk ke chapter baru ya, besok chapter 16. Dan mungkin kita akan review sedikit sebelum kita ke 16 juga besok ya. Oke, baik. Kita akan tutup. Kita punya Bible study. Oke, kita